warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, bahagia. Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya ya. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Saya pengen tanya lagi, masih ada yang ingat apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya. Apa Khulafaur Rasyidin? Para pengganti Rasulullah. Ya, para Pengganti Rasulullah. Jadi semua tugas Rasulullah itu setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti biasa ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, nyanyi dulu ya. Iya. Ini lagunya. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Khulafaur Rasyidin itu sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Kedua Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq. Tiga Utsman bin Affan, gelarnya Dzun-Nurain. Ali bin Abi Thalib juga sahabatnya. Karamallahu wajhah, itu julukannya. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu membahas tentang tentang biodatanya. Kalau sekarang prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu selama menjadi selama memerintah pengganti Rasulullah itu memiliki beberapa prestasi. Kalau tidak salah itu ada 5. Yang pertama itu memberantas kelompok pembangkang. Yang kedua itu kodifikasi ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga perluasan wilayah. Dan yang keempat adalah pengiriman pasukan ke seluruh pelosok negeri. Dan yang terakhir adalah mengatur urusan kenegaraan. Nah, kita sekarang akan membahas yang pertama, yaitu pemberantasan kelompok pembangkang. Jadi di sini prestasi Abu Bakar itu yang pertama adalah memberantas kelompok pembangkang. Yang pertama yaitu memberantas kelompok pembangkang. Nah, di sana ada dua penyebab murtadnya kelompok itu. Nah, yang pertama adalah tidak mau melaksanakan sholat dan tidak mau membayar zakat. Nah, yang kedua adalah tidak mengaku nabi palsu. Nah, itu adalah penyebab kelompok-kelompok itu murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua, prestasi Abu Bakar yaitu kodifikasi ayat-ayat Al-Quran.
Ada yang tahu nggak apa itu kodifikasi? Kodifikasi itu adalah penyusunan atau pembukuan Al-Quran, pembukuan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi dari dulu Al-Quran itu kan tidak jadi satu, lembaran-lembaran firman-firman Allah itu apa namanya ya? Ayat-ayat itu kan berbentuk apa? Lembaran. Yang disebut apa itu? Suhuf. Bukan. Disebut mushaf ya. Nah, dari mushaf itu disatukan menjadi satu kitab. Itu namanya kitab apa? Al-Quran ya. Penyatuan dari kitab-kitab tersebut itu, penyusunan itu disebut kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi prestasi Abu Bakar yang kedua adalah dapat membukukan Al-Quran. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu Abu Bakar mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas setelah situasi sosial politik masyarakat Islam stabil. Nah, jadi setelah pemberantasan kelompok pembangkang, jadi setelah selesai itu masyarakat Mekah itu sudah berdamai, sudah stabil, sudah tidak dijalani yang salah lagi. Nah, setelah itu barulah perluasan wilayah agama Islam itu semakin disebarluaskan, jadi semakin berkembang ke beberapa wilayah. Kemudian yang selanjutnya prestasi Abu Bakar yaitu pengiriman pasukan ke seluruh pelosok negeri. Nah, dalam pengutusan pasukan tersebut, Abu Bakar memberikan komando kepada para sahabat yang ahli dalam teknik berperang. Nah, jadi di sana ada beberapa sahabat yang sangat ahli dalam teknik-teknik berperang. Nah, yang pertama itu adalah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Nah, itu dikirim ke Persia oleh Abu Bakar. Kalau yang Khalid bin Walid itu dikirim ke Romawi. Nah, seperti itu. Jadi dengan dikirimnya pasukan-pasukan yang ahli teknik berperang itu juga dapat memperluas wilayah Islam. Dan yang terakhir adalah mengatur urusan kenegaraan. Abu Bakar juga dapat mengurus ketatanegaraan. Kalau di sini khalifah itu apa? Disamakan dengan apa? Presiden. Ya, dengan presiden. Jadi presidennya waktu itu adalah Abu Bakar. Jadi di sana selain juga dapat memperluas wilayah, Abu Bakar juga dapat mengatur urusan kenegaraan. Jadi di sini adapun terkait urusan kenegaraan, Abu Bakar mengeluarkan beberapa kebijakan seperti berikut. Yang pertama adalah eksekutif dan yudikatif. Khalifah Abu Bakar menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan yang ada di dalam negeri dan luar negeri kepada beberapa sahabat. Tugas di dalam negeri itu menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris Abu Bakar serta Abu Ubaidah sebagai bendahara. Nah, kalian bisa lihat sendiri di LKS-nya bagian-bagian yang jadi amir dan yang jadi kedudukannya. Mungkin seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau memang tidak ada, baik kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemput pagi, mengayuh